apa sih itu penghapusan kode broker? Jadi kalau kita lihat sekarang ini, setiap kali transaksi terjadi, kita bisa lihat siapa, broker mana yang melakukan aksi jual dan broker mana yang melakukan aksi beli dan jumlahnya berapa. Itu yang kita sebut dengan kode broker. Dan juga ada satu lagi, kode domisili. Kita bisa tahu apakah ini yang melakukan transaksi jual beli investor asing atau lokal. Nah, ini mungkin wacana penutupan ini sudah lama sekali dibicarakan di Bursa Efek Indonesia dan juga di otoritas kami OJK, dan kami rasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melakukan hal ini. Karena apa? Karena satu, kami melihat perlu dilakukan perbaikan dari market conduct. Ya, kita lihat transaksi retail itu sudah meningkat jauh sekali di tahun 2020, dan kalau kita lihat bahkan di tahun 2001, 70% dari transaksi retail itu 70% transaksi Bursa Efek Indonesia itu dilakukan oleh transaksi retail. Jadi ini suatu kenaikan yang sangat luar biasa, dan kami sangat bahagia dan sangat appreciate dengan itu. Tapi kami di lain pihak perlu berpikir untuk mengatur bagaimana supaya market conduct ini bisa berjalan dengan baik, dengan tujuan apa? Melindungi para investor retail ini. Nah, mungkin Indonesia adalah salah satu atau salah dua gitu ya dari bursa-bursa di dunia yang masih memiliki kode broker dan kode domisili. Jadi saya rasa hanya Indonesia dan Filipina yang masih melakukan ini, dan kalau kita lihat bursa-bursa lain di dunia sudah tidak memiliki kode broker ini. Jangan takut, apakah ini nanti bisa dianggap bursa tidak memberikan transparansi yang lebih baik? Tidak juga, karena semua transaksi, data transaksi bisa didapatkan di akhir hari, end of trade, dan ini juga bisa dilakukan analisa terhadap data-data tersebut. Tujuannya apa? Tadi disebutkan, kami benar-benar ingin menghindari herding behavior ya. Jadi dalam arti kata, kami menginginkan investor retail itu melakukan investasi saham berdasarkan informasi yang bersifat fundamental ataupun bersifat teknikal, bukan berdasarkan informasi dari apa yang dilakukan oleh tetangga sebelah atau apa yang dilakukan oleh broker A atau broker B dan oleh apa asing atau lokal. Karena apa? Karena market di Indonesia saat ini sudah semakin liquid, ya, semakin liquid dengan nilai transaksi yang semakin besar. Nah, ini akan mengundang para hedge funds atau katakan bandar baik di dalam maupun luar negeri yang bisa memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka dengan kata lain bisa mengorbankan kepentingan investor lokal. Jadi kami lakukan ini sebenarnya ujung-ujungnya untuk proteksi para investor retail utamanya. Baik, tapi kalau kita lihat kedua, Pak, banyak juga pihak yang berpendapat bahwa penghapusan dari kode broker ini kan juga berpotensi untuk mengurangi yang namanya transparansi dan juga mungkin minat investor saat ini. Nah, bagaimana Anda melihat terkait dengan mungkin dampak dari penghapusan kode broker saham ini terhadap minat dari investor nantinya, Pak? Ya, mungkin perlu hati-hati dalam kata investor ini ya, karena tergantung dari tipe investornya. Investor retail yang sudah mapan, yang sudah lama berkecimpung juga banyak yang menyatakan setuju bahwa memang sudah saatnya market conduct ini dijalankan dengan lebih baik di Indonesia. Supaya apa? Supaya investor yang baru-baru ini nggak kapok kalau mereka istilahnya dikerjain atau kena corner, sehingga akhirnya mereka mengalami kerugian yang cukup tinggi. Jadi tergantung investornya. Jadi kita mesti berhati-hati dengan istilah investor, karena investor itu kan 1001 macam ya. Kalau kita ngomong investor retail ya, ada yang baru, ada yang sudah season, ada yang pengalaman, ada yang menggunakan metode yang sudah investasi yang sudah lebih baik. Nah, kembali ke pertanyaan Monica tadi, apakah ini akan berdampak? Tentunya akan berdampak untuk sementara waktu. Karena apa? Ini perubahan trading behavior yang sudah berjalan cukup lama, sehingga membutuhkan waktu bagi siapapun juga untuk menyesuaikan ke kondisi yang baru ini.
Makanya kami memberikan waktu yang cukup lama untuk sosialisasi, ini akan diaplikasikan penutupan kode broker Juli dan juga kode domisili nanti 6 bulan setelahnya, jadi kira-kira di bulan Januari tahun depan 2022. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.